Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Dun sana Soro Minang TV sadonya alhamdulillah ariko kita basuh balik dun sana pemirsa Soro Minang TV Pak Ustadz. Ya. Edisi 30 Agustus tahun 2022 dalam sebuah program yang Allah 2-3 minggu tertinggal Pak Ustadz. Oh, ya. Ya kan? Ya. Jadi karena memang ada hal-hal teknis, Ya. Allah takdirkan kita basuh sehingga program itu balik muncul kepada permukaan. Alhamdulillah. Yaitu program ngopi. Ya. Ngobrol pintar. Oh, ngobrol pintar. Suara Minang TV, ya. Yaitu tentang kajian Islam. Okay. Jadi Pak Ustadz, sebelum kita menyapa dun sana, sedikit lah sampaikan. Ya. Program ngopi gua ada 3 Ustaz. 3 ya. Ngobrol pintar tentang kajian adat. Ya. Ngobrol pintar tentang kajian Islam. Dan ngobrol pintar tentang kajian kesehatan. Itu di malam minggu. Alhamdulillah. Dun sana Soro Minang TV sadonyo Selasa edisi 30 Agustus tahun 2022 dengan sangat bangga kami Soro Minang TV basuh balik jodun sana Soro Minang TV sadonyo dalam program ngobrol pintar tentang kajian syariat Islam. Nah, sebelum kita memperkenalkan atau mungkin Allah banyak yang kenal dengan orang yang gagah di samping ambo kok. Tentu kami All Crew Soro Minang TV bersama Ustadz Junaidi Akbar tetap kita mendoakan kepada Yang Kuasa Pak Ustadz. Ya. Ba'a supaya dun sana Soro Minang TV sadonyo dalam tetap di bawah keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya dengan bersama keluarga selalu mendapatkan kesuksesan dan dijauhkanlah dengan segala bentuk musibah hendaknya. Amin. Ya amin, Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, dun sana Soro Minang TV sadonyo seperti apa yang telah kami sampaikan kepada dun sana Soro Minang TV, ngopi ngobrol pintar edisi Selasa 30 Agustus 2022 tentang kajian syariat Islam. Ariko kita basuh balik jodun sana sadonyo yang sudah tertunda beberapa minggu kena hal teknis lainnya. Alhamdulillah kita basuh balik dan didampingi seorang narasumber tetap kita, yaitu Ustadz Junaidi Akbar. Alhamdulillah. Yang lebih keren kita kenal dengan Uja. Ya. Masya Allah. Dunsana Soro Minang TV sadonya, untuk itu bagi dunsana yang masih stay dan setia di mana saja menyaksikan siaran live streaming Soro Minang TV dengan platform fanpage Facebook dan platform channel YouTube Soro Minang TV, tentu kami hanya minta satu saja, diberikan komen, di subscribe, di share. Kalau di YouTube jangan lupa tekan lonceng itu, supaya dapat notifikasi setiap live streaming Soro Minang TV. Sudah tuh jangan lupa pula cari-cari channel Ustadz Junaidi Akbar. Uja. Uja ya, underscore Uja. Insya Allah channel tersebut adalah channel tentang dakwah Islam dari Ustadz Junaidi Akbar. Oke, itu sana Soro Minang TV sadonya. Untuk itu jangan lupa sekali lagi ikuti taruh live streaming Soro Minang TV, Suara Minang TV, suara ulang awak. Masya Allah. Barakallah. Dusana Soro Minang TV sadonya kita Allah hadir di studio, insya Allah menjadi ustadz tetap, mungkin bergantian dengan beberapa ustadz lain.
Tapi sampai detik itu beliau masih istiqomah untuk berjuang di dalam Islam dan berkolaborasi dengan SMTV untuk bagaimana syiar Islam itu semakin bisa disebarluaskan. Insya Allah. Beliau adalah orang Kitojo yang pasti, yaitu Ustadz Junaidi Akbar, yang biasa dikenal dengan Uja. Dalam channel YouTube-nya adalah Ustadz Junaidi Akbar _Uja. Yeah. Okay. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wak dengar cerita patang Ustadz agak sedikit sakit. Ya, tapi kurang sehat ya. Ini alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ya, mungkin di undangan Suara Minang TV. Masya Allah. Sehat ya. Alhamdulillah. Allah mudahkan untuk Ustadz jauh-jauh dari Bengkong datang ke daerah Tiban Koperasi. Alhamdulillah. Komplek Grand Tiban Koperasi nomor 8 di SM Cafe. Ya Ustadz ya. Mudah-mudahan setiap putaran roda Ustadz dari Bengkong sampai Kamari, dari Siko sampai ke Bengkong, Allah catat itu sebagai catatan amal soleh hendaknya. Amin ya Allah. Dan diselamatkan Ustadz pulang perjalanan, pulang pai dari mensiarkan agama Islam itu sendiri. Amin ya Allah. Di sana Suara Minang TV sadonyo seperti flyer yang telah kita sampaikan sesuai dengan informasi dari Ustadz Junaidi Akbar atau Uja, bahwasanya judul kajian Islam kita hari itu adalah prinsip dan konsep hidup seorang Muslim. Prinsip dan konsep hidup seorang Muslim. Oke, di sana Suara Minang TV, seperti apa prinsip dan konsep hidup seorang Muslim menurut Uja? Maka kita berikan laluan kepada Uja untuk menyampaikan ceramah, dan ambo dan dengan pemirsa yang di rumah mandanga. Kepada Uja kami persilakan waktunya gitu. Ya. Terima kasih Pak Haji Safril, host Suara Minang TV yang luar biasa semangat. Masya Allah. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati tentunya host dari Suara Minang TV dan seluruh kru Suara Minang TV yang bertugas pada malam kini. Mudah-mudahan Pak Safril dan juga seluruh kru yang bertugas, kita doakan mudah-mudahan beliau ini selalu istiqomah. Karena ini juga merupakan syiar, syiar Islam, syiar kebaikan, Pak ya. Ya, insyaallah. Ya, syiar Islam, syiar kebaikan. Insyaallah. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa kami sampaikan salam hangat dan doa kepada seluruh pemirsa dan pendengar Suara Minang TV di mana saja berada, baik dari Indonesia, Sabang sampai Merauke, mungkin juga dari luar negeri, ya, dari Indonesia sampai ke Andalusia, ya nak? Insyaallah. Ya. Yang Allah terpantau sambil barabu mengecek sengene, Malaysia dan Kanada. Kanada ya. Kanada. Ya, luar biasa, ya nak? Baik, pertama sekali tentu malam kini awak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat dari Allah. Itu mudah-mudahan seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Dan selalu diberikan Allah keberkahan dalam mengarungi kehidupan kita. Insyaallah. Amin. Dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali setelah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin,
tentu kita lanjutkan dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat kelak mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah. Baik para pemirsa di mana saja Anda berada, pada malam hari ini tentu kami sangat senang sekali bisa menjumpai Anda semua. Ya. Ya, Bapak Ibu kami, saudara-saudara kami di mana saja berada, baik yang di ranah maupun di rantau. Ya. Alhamdulillah, insya Allah kita akan mencoba balambe pelan-pelan tentang sedikit memberikan pencerahan apa sebenarnya yang menjadi prinsip dan tujuan hidup kita sebagai seorang Muslim. Ya. Karena itu penting. Kalau kita ndak tahu prinsip, ndak tahu konsep hidup gitu seorang Muslim, tentu awak akan terombang-ambing dalam menjalani kehidupan. Liar jadi. Iya, jadi memang ini penting menurut Allah. Makanya dalam ayat Al-Quran, ya, salah satu ayat yang tadi kita baca, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya, Al-Baqarah ayat 208. Kecil Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara utuh, secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena memang setan itu bagimu musuh yang nyata. Pemirsa yang berbahagia, ayat ini pendek sebenarnya, tapi kalau kita pahami isinya sangat dalam sekali. Kenapa demikian? Dalam sebuah riwayat di dalam kitab Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran, ya, ada sebagian ayat yang memiliki Asbabun Nuzul, ya, yang memiliki sebab-sebab turunnya. Di antaranya ayat ini menceritakan bahwa sekelompok Yahudi dan Nasrani datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menyampaikan, ya Muhammad, kami telah beriman kepada Allah. Kami juga iman kepada engkau ya Muhammad. Tapi berikan kami izin, berikan kami laluan lah bahasa orang. Ya. Berikan kami kesempatan untuk tetap mengamalkan ajaran nenek moyang kami. Ini permintaan mereka. Iya. Ya, dia mengaku beriman kepada Allah, beriman ke Rasulullah, tapi minta izin untuk tetap ingin mengamalkan nenek moyang mereka, agama nenek moyang. Itu asbabun nuzul. Itu yang dimintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, kita tahu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah menjawab, tidak akan pernah berkomentar, illa wahyu yuha, kecuali datang wahyu dari Allah. Masya Allah. Ya, sehubungan dengan hal ini, tidak lama kemudian Nabi diam, kemudian malaikat Jibril alaihissalam datang membawa wahyu ini kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, kalau memang Yahudi, Nasrani, dan kelompok mereka yang datang kepada engkau ya Muhammad, sudah mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, ayo, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara utuh dan menyeluruh. Jangan lagi ingin mengamalkan nenek moyang, mengamalkan kebiasaan-kebiasaan yang di luar yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu ayat ini menjadi sebuah acuan bagi kita beragama, ya, bahwa kita memang tidak boleh kecil orang sakare ulah sakare baru, ya setengah-setengah. Setengah-setengah. Kok enggak menguntungkan? Pakai. Kalau enggak di lapehan ya enggak. Iya. Jadi memang kita harus menatap, mengamalkan Islam ini secara kafah, secara utuh. Ya. Di tengah-tengah masyarakat kita memang perlu juga kita
pahami ya. Memang pengaruh adat istiadat, pengaruh nenek moyang itu ya, betul. Memang sangat dominan juga. Nah, tapi kalau adat Minang misalnya, adat gitu kan jaleh konsepnya. Ya. Adai basandi sarak basandi kita bola. Maksudnya apa tuh? Bahasa adat yang dipakai di orang Minang adalah adat yang sudah berdasarkan kepada agama Islam, ya. Syariat mengatur, adat memakai. Sarak mengatur. Oh, sarak mengatur ya. Adat memakai. Ya. Jadi kalau kecik sarak modeko, adat juga menjalankan. Masya Allah. Jadi insya Allah tidak akan bertentangan dan tidak akan berbenturan tentunya. Ya. Kalau memang kita mengikuti adat istiadat kita secara benar. Benar. Ya. Baik, para pemirsa yang kami hormati dan kami muliakan, maka dari itu ingin kita sampaikan bahwa di dalam hidup kita sebagai seorang muslim ada beberapa prinsip dan konsep yang harus kita betul-betul pahami dengan baik dalam diri kita. Yang pertama, ya, apa sebenarnya yang menjadi tujuan hidup kita ini? Sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim. Yang pertama yang harus kita pahami. Nah, harus kita pahami betul itu. Karena demikian, orang-orang kalau ditanya, ya, Bapak sebagai seorang muslim, apa tujuan hidup Bapak, Pak? Nah, mungkin dia akan menjawab bermacam-macam. Ya. Tujuan hidup saya ingin membahagiakan keluarga saya. Tanya lagi yang ini, Ibu apa tujuan hidup Ibu? Tujuan hidup saya ingin berbakti kepada suami saya, mendidik anak-anak saya. Ya. Nah, baik. Itu bukan tidak betul, Pak. Betul, baik. Betul. Ya. Tapi kurang tepat. Iya. Jadi Al-Quran sudah memberikan sebuah jawaban. Boleh. Untuk apa kita hidup? Iya, untuk apa kita hidup? Ya. Boleh dibuka nanti surah Al-An'am ayat 162. Al-An'am 162. Dan ayatku selalu kita baca di dalam doa iftitah kita. Yang doa iftitahnya wajjahtu wajhiyah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillah, hanya untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Jadi Pak Haji dan Pak pemirsa kami di mana saja berada, ingat dengan ayat ini tujuan hidup kita cuma cie saja. Apa tujuan hidup kita? Ialah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa saja awak, apa saja profesi kita, sebagai suami kah awak, sebagai abdi negara kah kita, sebagai masyarakat kah kita, sebagai siapa saja, bahkan sebagai seorang ustadz pun, tetap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalaulah itu yang menjadi prinsip kita, makanya aman kita insya Allah. Hidup akan terarah. Oke. Ya. Tunggu dulu Ustaz. Ya kan? Kau tunggu dulu aja. Oh iya, nyok. Kita celik-celik. Aduh sana kok. Biar berkembang diskusi itu tentang persoalan prinsip. Itu kan baru yang pertama tuh. Jadi ya. Nah, ambo celik-celik dulu dun sana kita mau tahu ada yang bertanya, memberikan komen dan segala macam. Ya, silakan Pak Haji. Oke, dun sana Suara Minang TV. Kita stop loh. Kalau ujal, kalau ngecek, kalau ndak direm, punya ndak berhenti sampai terakhir kan. Ndak ada jatah host tuh BR. Oke. Di sana Suara Minang TV, sadonya ambo baca-baca. Terima kasih yang telah menonton, terutama di channel YouTube ya, termasuk nanti di Uja apa namanya Ustadz Junaidi Akbar _ Uja. Jika ada yang bertanya di channel YouTube Suara Minang TV, tentu nanti insya Allah kami akan sampaikan pertanyaan itu pada saat menjawab pertanyaan itu pada saat apa namanya pada saat setelah selesai offline kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kami kini Pak Haji, ambo minum mungkin oh ya enggak apa-apa. Kami kini coba berada di jalur fanpage Suara Minang TV Facebook, kami gitu ya. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya. Yang pertama sekali, Bapak Rizal Dican. Assalamualaikum Uja.
Semoga Uja selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Rizaldi. Pak Sarwo Edi. Arga Makmur. BKL Utara hadir. Assalamualaikum. Apa BKL kira ya? Bengkulu Selatan. Oh, Bengkulu. Dari di sana Perwata di Bengkulu ya, Masya Allah. Ya. Salam kenal Pak Sarwo Edi. Insya Allah doakan Uja untuk tetap sehat dan istiqomah untuk selalu mensiarkan agama Islam. Lanjut, Erianti. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Pak Ilyas. Batam Center Nyimak. Terima kasih banyak Pak Ilyas. Kirim bintang nggak banyak ya. Agak 75 atau agak 100 untuk acara kita gini. Kan begitu ya Ustadz ya? Kita lanjut. Salam Kak Uja. Cek Mak Hos katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz ya. Dari Pak Ilyas. Oke, di sana Suara Minang TV Sadonyo, jika memang ada pertanyaan-pertanyaan nanti yang ingin disampaikan persoalan prinsip dan konsep hidup sebagai seorang muslim, maka silakan memberikan komentar, menulis di dalam kolom komentar. Insya Allah seiring dengan waktu berjalan kita akan coba menjawab. Kalau tidak bisa kita jawab, kita undur minggu depan, kita buka kita boleh nah, tidak ada masalah. Kalau kitab nggak suruh di telepon guru ya. Telepon guru, oh iya banyak cara. Dan ilmu itu kan tidaklah selalu harus apa nawak menguasai kan begitu ya, kan itu biasa aja tuh. Oke, di sana Suara Minang TV Sadonyo, beberapa teman-teman yang sudah menonton silakan memberikan komentar dan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan prinsip dan konsep hidup sebagai seorang muslim. Yang pertama beliau sudah sampaikan tadi itu adalah prinsipnya tujuan. Apapun yang menjadi pekerjaan kita, apapun yang menjadi profesi kita, tujuannya cuma tidak lain adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah, lan nampak dari jauh tetalu ya pesan. Iya, kok tetalu jahit ya kan? Tetalu jahit kok. Oh. Masya Allah. Alhamdulillah. Di sana Suara Minang TV Sadonyo, terima kasih banyak kepada SM Cafe yang telah memberikan minuman yang cukup populer di SM Cafe. Teh Talua Tapai. Oh, Teh Talua Tapai ya? Ya. Koyo tisu ndak nih Pak Donald ya nak? Beko balea apa kok di sungai beliau kok. Oke, di sana Suara Minang TV. Sedikit kita dalam kondisi santai saja, sedikit bahwasanya kita mendapatkan minuman dari SM Cafe. SM Cafe adalah sebuah kafe untuk orang awak berkumpul. Dia tes studio SM TV di bawah Kadek Kopi. Kadek Kopi. Cuman karena kita tinggal di kota, diganti nama kafe. Oke, di sana Suara Minang TV. Ya, jangan lupa silakan datang ya nak. Ya, silakan datang di SM Cafe untuk menikmati berbagai macam menu, terutama minuman-minuman seperti umpamanya kopi jahe, Teh Talua Tapai, original maupun Teh Talua Pinang. Oke. Kita lanjut, ada komentar dari Ibu Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu Haji Adir Pak Hos, semoga Pak Ustadz Junedi Akbar sehat selalu dan diberi kesehatan. Amin ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut. Fadil Bahtiar Jamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Semoga sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Banyak doa malam koyak. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan awak tambah sehat. Amin. Doakan juga dan mendoakan mudah-mudahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Untuk itu di sana kita lanjut Pak Ustadz. Ya. Poin yang kedua. Baik, yang pertama ingin kita pahami para pemirsa sekalian, apa tujuan hidup kita tadi? Ya. Tujuan hidup kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi prinsip dan konsep hidup kita sebagai seorang muslim? Perlu kita tegaskan di dalam diri kita, apa tugas kita? Apa karaju awak dalam hidup awak? Dalam hidup di dunia aku apa karaju awak? Mungkin kalau ditanya macam-macam, ya. Apa tugas apa karaju apa dalam hidup? Oh, hamba Ustaz abdi negara. Oke. Ya.
Apa tugas apa ambo maja jadi guru? Oke. Apa tugas apa ambo wira swasta berdagang? Apa tugas apa ambo orang swasta segala macam. Ya dah. Apa tuh tugasnya kameramen? Ayo. Apa tugasnya? Oh, dosen. Ya dah, alhamdulillah. Ustaz. Ustaz. Ya. Nah, itu mungkin jawabannya bukan salah. Ya. Nah, betul jawabannya. Tapi ada yang paling tape, boleh kita baca nanti dalam Al-Quran. Ya. Surah Az-Zariyat ayat 56. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya. Tidaklah aku ciptakan atau kami ciptakan, kata Allah, jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi tugas kita, Pak Haji, para pemirsa sekalian, tugas awak dalam hidup kau di dunia hanya ciek saja, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi guru ibadah, ya tak? Ya. Jangan kan jadi guru, jadi seorang istri saja itu ibadah, Pak. Ya. Jadi seorang suami ibadah. Ketika kita memberikan nafkah kepada istri dan keluarga, sedekah. Nah, itu asal ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya si suami-suami di dalam Quran ada dijalihkan oleh Allah. Wa ala mauludin rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban si suami, kewajiban si ayah mencarikan nafkah, mencarikan pakaian, membuatkan tempat tinggal untuk keluarganya bil ma'ruf, dengan cara yang baik, ya. Jadi Al-Qur'an itu menuntun kita dengan jelas. Kemudian sebagai seorang istri pun terkait itu tugas rumah tangga. Mungkin ibu-ibu kami di rumah pagi-pagilah jago, masak, mau urus rumah tangga, ibadah. Nah, termasuk mencuci pakaian suami. Nah, untunglah kini kan lah ada laundry, mesin cuci. Kalau dulu kan bercuci baik kok, Pak. Ya. Itu asa ikhlas ibadah tuh. Cuma jangan mengerutu hati ya, itu laki tidak tahu diuntung, Pak. Sama dipakai baju banyak serawahnya, oli sedolahnya, laki. Ya iyalah suami tukang bengkel ya dah. Jadi asal itu ikhlas karena Allah dan bertujuan ibadah kepada Allah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya jadi ibadah. Makanya di dalam agama kita ibadah itu ada dua. Ada dua ibadah. Ya. Pertama ibadah khassah, khusus. Serupa salat, serupa puasa, zakat, haji. Nah, itu ibadah khusus. Ndak boleh awak tambah, ndak boleh awak kurangi. Ya, betul. Kenapa? Karena juklak dan juknisnya lah ada dari Allah Subhanahu lah ada ketentuan. Ayo maksudnya petunjuk pelaksanaan, jelas. Petunjuk teknis jalan. Ndak boleh ditambah-tambah. Mantang hati lagi sanang sembahyang subuh dibayang ampe. Ndak boleh tahu. Ya tak? Iya. Tanya dia anak, "Ba aku ampe sembahyang subuh mak pagi ko mak?" Itulah biasanya ayah wa angko magi piti cuma 500. Malam tadi dia agi mak 5 juta sekali. Ya nak? Pagi sanang nanti ya mak ko. Berbunga-bunga ti mak gini ko. Maka sembahyang mak subuh mak ampe sekali ko. Boleh ya. Bang itu. Bang subuh itu hanya dua. Nah, itu khusus. Nah, itu yang disebut dengan juknis. Juknis. Juklak dan juknis. Ya, betul. Dan maaf, ibadah itu bukan apa awak punya, bukan amak mandi awak punya. Bukan nenek moyang awak punya, Allah dan Rasulnya. Ya, jadi awak elok ikut kepada contoh dan garisan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Jadi pendeknya itu ibadah khusus. Ibadah khusus. Yang sudah diatur. Ada diatur demikian rupa. Tapi ibadah ammah, ibadah umum, itu banyak, Pak. Ceramah di radio, aku ibadah umum. Magih pencerahan melalui Suara Minang TV, ibadah tuh, Pak. Yang tidak disangka ibadah. Oh, ibadah tuh. Orang yang selama kau tidak tahu juga adat istiadat, jadi tahu. Gimana tahunya? Suara Minang TV, suara orang awak. Menjadi kameramen di belakang, sehingga tersiar seluruh program.
ibadah. Asal beliau tersenyum ya enggak? Ya. Tapi kalau dari datang tadi malu itu bentuk kecil orang apa untuk malaikat mau itu bentuknya enggak? Itu enggak jadi ibadah. Jadi ibadah. Seluruhnya ibadah. Ya Allah ya Rabb. Enak kita menjadi orang Islam, enak kita menjadi seorang muslim jika prinsipku kita ketahui. Ibadah seluruhnya, Pak. Ibadah. Apa saja kita lakukan. Tersenyum saja kepada saudara awak, ibadah, sedekah. Betul. Galak kepada saudara awak, bersobok awak, galak awak, ibadah. Tapi jangan senyum-senyum surang, galak-galak surang. Itu bayu apa namanya beko? Harus menang TV, nang bayu namanya. Iya. Ke rumah sakit jiwa di betul. Tidak boleh. Jadi seluruhnya ibadah. Ya Allah ya Rabb. Ya. Apalagi jadi ustaz. Itu jadi ibadah, Pak. Ya. Asal ustaz kau oleh ikhlas. Iya, betul. Cuman kan kadang-kadang ustaz kau ya nyedo dua ustaz kau, Pak. Ya. Ada ustaz kau nalai ikhlasnya. Tulillah. Yo, disampaikan ceramah, diagi pencerahan terhadap umat, dijelaskan halal haram, hak dan batil. Ya, karena Allah. Tapi ada juga li amplop. Nah, kenapa yuk? Jadi, kalau itu nggak bisa dipungkiri. Ya enggak. Cuman awak baik berkeyakinan, insya Allah. Buya kita, ustaz kita, insya Allah. Mudah-mudahan seluruhnya ikhlas. Makanya mau sampaikan di mana-mana, Ustaz Junaidi, Ustaz Uja, ndaklah Ustaz amplop. Maaf, ambo ndak pernah mencari amplop jamaah, Bu. Kete gadang amplopnya ndak mau cari. Duo cie amplopnya ndak mau lihat. Yang mau pastikan. Isinya aja mau cari kadang-kadang. Nah, nambah pastikan mana jumlahnya. Enggak lah. Enggak. Itu sekedar bergurau. Iya. Jangan terlalu tagang mana penonton awak enggak. Nah, jadi intinya yang penting prinsip hidup awak. Awak dalam hidupku beribadah, Pak. Sebagai apa saja. Mungkin maaf ada orang yang kerja rumah makan, jadi karyawan, orang kerja di pasar. Orang jadi guru, seluruhnya ibadah, ibadah. Asal memang ikhlas karena Allah. Kadang-kadang ada aja guru ku nang kepunduang. Ya enggak, nyo jadi guru, tiba di sekolah, nyo age muridnya tugasnya minum kopi di kafe. Itu guru kakak, guru kelambi namanya enggak. Le dakwah le deh. Nah, aku contoh aja. Contoh ya. Insya Allah enggak ada yang serupa itu. Insyaallah. Cikgu akhirnya hebat. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ya, mulai petugas PLN. Kok ibadah kok, Pak? Kalau enggak mana bisa siaran gini. Ya, betul. Mati lampu enggak bisa siaran. Ya, jadi ibadah. Siapa saja awak asal kita melakukan suatu kebaikan dengan niat yang ikhlas dan ingin mencapai ridho Allah, itu jadi ibadah. Wah, luar biasa. Ibadah umum. Ibadah umum. Makanya bacaan tadi, iko menjadi prinsip dan iko menjadi semacam konsep hidup kita. Tujuan hidup awak hanya ridho Allah. Tugas awak dalam hidup, karaju awak dalam hidup beribadah. Ya. Kita lanjutkan dulu sebelum nanti Pak Ali yang lain. Okay. Ya, lanjut. Yang ketiga, aku penting konsep hidup awak. Apa nan menjadi pedoman di awak dalam hidup awak di dunia? Aku pedomanku penting. Ibarat pejalan awak, kalau ndak ada pedoman, ibarat pesawat atau kapal laut, ndak ada kompas, maka hidupnya perjalanan tadi tidak akan terarah. Awak itu juga. Ndak ada konsep, tentu hidup kita akan mengawang kemana-mana. Makanya pedoman kita ya dari gariskan oleh Allah, digariskan oleh Rasulullah. Taraktu fikum amraini, ditinggalkan oleh Rasulullah 2 pusaka untuk awak. Iya. Salamu bapaci kepada 2 pusaka ko, insyaallah tak kasase awak selama-lamanya. Selame awak dari dunia sampai ke akhirat. Atau kitab Allah wa sunnati Rasulullah. Kitab Allah, Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf Pak Haji dan pemirsa. Kini kok ya kalau kita kembalikan kepada Quran, seluruh persoalan hidup kita dijawab oleh Al-Quran. Contoh yang paling ringan misalnya. Contoh yang paling ringan, ambo ko Pak Ustadz, pebisnis, ambo acok
menjalin kerjasama MOU dengan orang lain. Al-Quran bagi pedoman. Bahas supaya aman dalam hidup, dalam bermuamalah dengan orang lain, dalam berbisnis, dalam ada perjanjian dan MOU segala macam. Ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu iza tadaitum bidainin faktubuh. Jika terjadi, wahai orang beriman, jika terjadi di antaramu suatu perjanjian atau transaksi, faktubuh, catat, tuliskan. Buat surat DT segel atau bawa ke notaris, bubuh tanda tangan, ada saksi. Oh, Quran menjawab, Pak. Jadi artinya adalah diatur oleh Al-Quran. Diatur oleh Al-Quran, perjalanan kita diatur. Mungkin ada adik-adik kami dan putri-putri, ibu-ibu kami bertanya, Pak Ustadz, bagaimana cara kami sebenarnya Pak Ustadz? Berbusana, nanelok, tu nan sebana sesuai jo syariat Islam tu gimana caranya Ustadz? Ya. Al-Quran lah menjawab dengan jelas. Ya, boleh dibaca nanti 3 ayat di antaranya. Boleh dicatat ayatnya. Pertama, Al-A'raf 26. Okay. Yang kedua, An-Nur 30-31. Yang ketiga, Al-Ahzab 59. Kita baca Al-Ahzab. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, wahai nabi, katakanlah li azwajika, kepada istri-istrimu. Tidak masuk ibu-ibu di rumah dah. Awak bukan istri nabi ya? Ya. Tidak masuk dah. Wa banatika, katakan pula kepada anak-anak perempuanmu, ya hai Nabi. Tidak masuk awak dong. Awak bukan anak Nabi. Wa nisa'il mu'minina. Dan kepada seluruh wanita-wanita yang beriman. Yudnina min jalabibihinna. Agar dia menutupkan pakaiannya ke seluruh tubuhnya. Untuk apa? Ayyu'rafna. Agar dia dikenal sebagai wanita baik. Yang kedua, wa yu'zaina, agar dia tidak diganggu oleh orang yang hatinya punya penyakit. Subhanallah. Itulah gunanya kita berpakaian muslim, muslimah. Nama bana batenya Ustaz, pakaian muslimah itu menurut Quran, menurut hadis. Ada enggak? Ada. Ya Asma, kata Nabi. Ya. Wahai Asma, idza balagatil mahidha, apabila anak perempuanmu lah nampak darah. Apa maksudnya? Haid. Nah, berarti balik. Betul lah balik. Tidak boleh terbuka dari tubuhnya illa hadza wa asara wajhihi wa kafaihi. Nabi mengisyaratkan kepada wajah dan telapak tangan beliau. Berarti aurat seorang wanita muslimah, anak gadis kita lah mulai balik itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Subhanallah. Jaleh kan? Jaleh. Jadi kalau pedoman hidup awak sebagai muslim awak ikuti, insya Allah awak selamat. Cuma kini orang malih mengaji Quran, malih kembali kepada Quran. Jadi harap kita kembali kepada Quran, kita kembali lagi kepada Islam. Ini prinsip-prinsip yang boleh kita laksanakan. Ya. Oke. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, luar biasa Dusana Soro Minang TV sadonyo. 2 prinsip dan 1 konsep. Iya. 2 prinsip adalah karena Allah dan beribadah. Ya. Karena Allah. Ridho Allah dan beribadah karena Allah. Ya. Gitu. Dan 1 konsep adalah Al-Quran dan hadis. Iya. Kan gitu Ustaz? Iya. Oke. Dusana Soro Minang TV sadonyo. Itu adalah judul yang agak sedikit general dulu Ustaz ya. Nah, beko seperti apa tentu kita bahas ke depannya nanti Ustaz. Insyaallah. Ya kan? Ya. Per masing-masing sisi ibadah siap. Atau per masing-masing sisi kehidupan nanti. Kan itu ya. Nah, mungkin tadi ada Ustaz mengecek ada ibadah khusus. Iya. Kita buka satu persatu ibadah khusus kok. Maunya ke depan kita berbicara sholat, enak. Ya. Bahan sholat dan subhananya dan seterusnya. Kan begitu ya kan? Karena berbicara kafah itu kan general. Iya. Kan? Setiap sub-sub ibadah tadi itu pasti punya aturan-aturan sendiri. Kan begitu ya kan? Betul. Nah, mungkin itu banyak juga dusana-dusana gitu tidak paham terhadap itu. Oke, dusana Soro Minang TV sadonyo.
kita lanjut membaca bacaan Pak Ustadz. Izin. Ya. Ustadz boleh minum teh talu ya? Nah, boleh minum teh talu dulu. Kok ganti-gantian nak minum nih? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu. Bismillah. Yujai. Masya Allah. Terasa tapai kita apa ya? Terasa tapai saya. Oke, di sana Soro Minang TV. Sekali lagi kayak ya. Biar terasa ya. Iya. Bismillah. Di sana Soro Minang TV sadonyo. Terima kasih banyak pada Dun sana yang Allah menonton, yang Allah memberikan komentar. Kita bacakan komentar berikutnya dari Ibu Nurhayati. Oh tadi udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu Haji hadir Pak Os. Semoga Pak Ustadz Junaidi Akbar sehat selalu dan diberi kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah dari Fadil Bahtiar Jamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Semoga sehat selalu. Amin. Dari Ibu Nurhayati lagi, guru kami di MTMJ itu Pak Os. Masya Allah. Oh MTMJ, Miftahul Jannah. Masya Allah. Luar biasa. Berarti saguru Bu Nur. Nah, itu ya kan? Ya. Ustadz Junaidi atau Uja juga menjadi guru kita bersama. Terima kasih Bu Nur. Kita lanjut dari Ops Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegadaian Syariah Karina Tanjung Uncang hadir. Oh iya. Ada pengajian tetap juga. Betul. Semoga Ustadz dan Pak Os terkeren. Masya Allah. Terkeren boleh nak? Alhamdulillah. Tergantung ya. Tergantung. Dan terpisah semua dalam keberkahan dan kebaikan serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lai senyum. Oh kameramen wak sontago. Kan sado dibacanya do di belakang tadi. Kondak Pak Osan tentunya sadih lah ya kan. Rupanya lain dah. Pak Sabri Tanjung, Masjid Al-Huda, Komplek Raja Wali Bandar. Oh, Raja Wali. Hadir ya. Bandara ya maksudnya. Bandara, pengurus. Oh, betul-betul. Terima kasih banyak Pak Sabri Tanjung. Sudirman Koto, Ambo Sudirman Koto dari Punggur menonton Ustadz Junaidi Akbar. Oh. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat walafiat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Soro Minang TV. Suaro orang awak mantap dan luar biasa. Terima kasih Pak Sudirman yang telah kadang-kadang memang modelku Ustaz. Keberadaan TV streaming Soro Minang TV itu tidak ada apa-apanya. Baranalah kehebatnya kameramen. Baranalah kecanggihnya alat. Baranalah kegagahnya Safril. Baranalah kamoulahnya nak kamota ya nak. Tapi tanpa dukungan daripada pemirsa dan penonton, baik itu di fanpage Facebook maupun di channel YouTube, nonsen, tidak ada apa-apanya, kalau gitu. Makanya tentu kami All Crew Soro Minang TV selalu berdoa, selalu berharap kepada Yang Maha Kuasa, semua dusana kita itu selalu dilimpahkan keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut. Zatina Husni hadir dan menyimak. Terima kasih banyak Ibu Nurhayati kembali. Ambo mau bertanya Pak Ustadz. Bacaronya sumbayang yang kusuk itu Pak Ustadz. Masya Allah. Kalau agak di luar tapi tidak masalah. Kita singgung sengenek itu. Ya, karena bagian juga sebenarnya dari kafah tadi itu. Kan itu ya kan? Bagian juga dari itu sebenarnya. Dan ibadah khusus tadi ya. Betul. Ibadah khusus. Ibadah khusus. Oke. Bu Nur, biar tak buka inspirasi Pak Ustadz, minum tetalu ya Pak Ustadz selalu. Oh itu, oke. Di sana Soro Minang TV sadanya dalam platform fanpage Facebook, alhamdulillah akan selalu kita bacakan komentar-komentar. Tapi di platform YouTube Soro Minang TV tentu kami pada saat offline nanti akan membaca dan menjawab jika memang ada komentar-komentar di Soro Minang TV channel YouTube kita, termasuk di Ustadz Junaidi Akbar _Uja. Oke. Lanjut Ustadz? Lanjut. Oke, lanjut ya. Baik. Tapi sementara Ustadz tuh enggak izin lah minum saya. Minum. Oke, silakan Ustadz. Silakan. Jangan lupa baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biar berkah minum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum itu, apa kok? Iko adalah menu minuman sarai
jeruk nipis. Oh. Kok minum kemina gaya-gaya Ustaz? Aku baik batuk mana? Harus ikut Ustaz tadi ya? Iya. Tapi tidak ada. Tidak ada. Tidak boleh juga betul. Biar stamina tambah semangatnya dah. Masya Allah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada pertanyaan dari Bu Nur, ya, jamaah kita dari Majelis Ta'lim Miftahul Jannah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bu Nur sehat selalu. Bu Nur istiqomah dan diberikan Allah kemudahan, keberkahan hidup. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, beliau bertanya tadi bagaimana kiat sholat yang khusyuk. Ya. Memang di dalam Al-Quran salah satu kemenangan itu akan diberikan Allah kepada orang-orang mukmin. Ya, sehingga dalam surat Al-Mu'minun itu dikatakan Allah, qad aflahal mu'minun. Sungguh akan menanglah orang-orang yang beriman. Orang beriman yang mana yang menang? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang beriman yang khusyuk di dalam sholatnya. Masya Allah. Jadi secara singkat, khusyuk dalam sholat itu, ya mungkin kajiannya nanti, bismillah. Mungkin butuh kajian yang panjang. Ya. Tapi untuk secara singkat begini Bu Nur. Agar kita betul-betul khusyuk dalam sholat, bagaimana caranya? Secara singkat saya jawab. Pertama, menetapkan kiblat mata kita hanya ke tempat sujud saja. Ya. Jadi mulai kita dari takbir sampai salam, jangan sampai bergerak. Kiblat mata tetap ke tempat sujud. Jangan ke kanan ke kiri. Dan ini membacanya enak nih Pak. Ya, mudah. Betul. Tapi mengamalkannya berat. Benar. Walaupun hanya apalagi kita menumpang sholat di rumah orang, ya enggak? Awak ingin mencari lemarinya. Kau nampak lo lemari jati. Pindah lo ke kursi. Pindah lo ke foto. Oh, nampak betuju anggota keluarga, ya enggak? Sado ingin dicari. Itu kiblat mata aja lo bisa awak. Jadi menetapkan kiblat mata hanya ke tempat sujud saja. Ya. Yang kedua, menetapkan kiblat dada ke Baitullah. Dada hati enggak Ustaz? Dada ya. Baik dada secara lahir maupun dada secara zahir. Iya. Jadi ke Baitullah. Jadi jangan miring-miring sholat ke Baitullah. Jadi lurus ya. Ya, yang ketiga, menetapkan kiblat hati hanya kepada Allah. Masya Allah. Nah, itu kan dibaca kan ringan itu. Tapi kalau kau dikupas, mungkin agak 3 kali pertemuan. Iya. Nah, satu waktu kita agendakan menetapkan kiblat hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barek. Karena memang setan kok tugasnya itu aja, mengelincirkan kita. Ketika Allah itu boleh mana etikat gitu. Mulai bubarnya. Barnya bubar ya? Bubarnya. Bubar balik kusuk tadi. Bubar balik. Dibawanya awak ke jembatan 1. Sehingga hilang Assalamualaikum di sinan basuhnya. Iya. Panjait tidak basuh. Beras jilbab tidak. Katamu anak kunci tidak basuh. Di mana basuhnya? Dalam sembahyang. Rupanya di kantong serawas itu letaknya. Betul. Ini contoh. Tapi itu fakta. Iya itu kan biasa. Iya betul. Memang tugas setan seperti itu. Jadi tidak dulu kita tidak digelincirkan oleh setan. Siapa dia sama. Karena ustad boleh setannya. Tinggilah level setannya. Pandainya. Tadi sembahyang Isya kan di Masjid tadi sembahyang Isya. Kalau azan itu mau sembahyang Isya dulu. Allah. Datangnya kawak tuh. Ustad iyo ke ceramah di SM TV Radio Minang Suara Minang TV gini kok. Iyo. Kira-kira tema Ustad. Itu ayatnya kira Ustaz. Apa yang sudah lu dia mau lawak dalam tu. Setan tu Ustaz lo datangnya. Kalau awak nampak ngalih kok, nampak ngalih lo dah tiba. Iya. Dalam mula-mula sembahyang bu, galai ibu kok dia pun orang tu cahaya dah. Santiangnya. Betul. Tapi ya kece Buya Hamka, kece beliau ndak ubahnya kita sembahyang kok serupa orang berjalan di pematang licin. Pematang sawah ya. Licin. Iya betul. Tentu kadang-kadang jatuh awak. Betul. Ndak jatuh loh, tapi balik tagak balik. Jalan lihat. Iya. Artinya mungkin dalam sembahyang tadi diajak-ajak dek setan hati awak. Biarlah.
Itu balik balikkan ke Allah dan sedang sembahyang Allah. Jatuh lo cik lain, balik Allah. Jangan baikolah jatuh baranang lo masuk tabe alam nangguk ikan lah situ. Itulah makam apa ya? Itulah salam gue lah. Salam. Nah, itu tidak boleh, tidak. Iya. Sampai lupa rakaat para lagi nih. Rakaat. Iya. Sampai lupa Allah tayat pertama tadi ya. Iya betul. Akhirnya terpaksalah sujud sawi saja. Iya. Kok penyakit setan. Jadi memang itulah keadaan kita. Makanya kita memang baru sahur. Ya, baru sahur kita. Matu aja lo bisa awak. Dulu ada cerita orang Cina mualaf ya. Nyo sembayang. Jadi nyo terlambat rupanya. Sembayang bertiga. Sekarang di tengah jadi imam. Allahu Akbar. Ya. Sedang sembayang tadi rupanya kiblat matunya tak kama-kama. Nampak dia cacak kawin di dinding. Hayya, cacak ini betul-betul tak ada pula akal dia. Kita sembahyang dia kawin bulan sana. Apakah cik Cino yang sebelah kok? Sebelah suak kok? Hayya, engkau jangan ngomonglah dalam sholat. Batal lah sholatmu. Iya. Kecik dan Cino sembarang. Hayya, untung saya nak ngomong. Ketiga semuanya lah. Batal sembahyang. Kalau itu dia ulah kiblat matu tadi kama-kama apa ini. Jadi di secara sederhana Bu Nur, ya, mungkin ingin kita jelaskan bahasa tetapkan dulu kiblat mata ke tempat sujud, kiblat dado ke Baitullah, kiblat hati kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan sholat kita sholat yang khusyuk. Latihan kita. Latihan ya, jangan Bu Nur berputus asa. Ya, karena banyak aja orang abang nak sembahyang jo Pak itulah ndak mau khusyuk hati. Ndak mau lah itu dah. Ya ndak. Nyo kan dan khusyuk itu bertingkat-tingkat. Ke khusyuk cakap Nabi tentu tidak bisa awak. Iya betul. Nah, sedangkan Ali bin Abi Thalib saja, sahabat Nabi itu, menantu Nabi lah. Ya. Bahkan beliau itu as-sabiquna awwalun, pemuda yang pertama masuk Islam. Lalu bisa khusyuk lah. Contoh diuji dari Nabi. Ali, iyo kayo hadiah jubah dari ambo. Iyo ya Rasulullah. Nah, bikolah sudah sembahyang bagi. Sudah sembahyang dia tanya dari Nabi. Iyo kayo jubah jo. Iyo warnanya dan hijau ya Rasulullah. Salah engkau belum khusyuk. Nanti karena ada tadi sholat. Nah, warnanya nancak. Nah, itu sekelas Ali betul, sekelas sahabat Nabi. Apalagi sekelas Pak Safril, Ustaz Junaidi Akbar. Apa sekelas Pak Donald. Pak Donald. Tentu alun. Ya, tapi bau sawo kita, baraja kita, balatih kita untuk khusyuk. Makanya hadirkan hati ketika kita sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Nur, simak taruh insyaallah nanti setiap hari Selasa malam bisa hadir. Ya. Mudah-mudahan kita kupas nanti. Ya. Dengan judul yang menarik untuk ya. Mungkin lah malam kok Pak lah jam wah. Wah, jam 10 kurang sejam hari. Ya, oke. Ya, baik. Oke. Minumnya lu Ustaz. Kalau lu Nabi itu tali Ustaz lai alun itu acara. Oh, itu ya. Tahu lu kunci dulu. Oke, Dunsana Suro Minang TV sadonya terima kasih banyak kepada Dunsana, cukup menarik apa yang disampaikan oleh Pak Uja dalam prinsip dan konsep hidup sebagai seorang muslim tersebut. Yaitu kalau boleh berulang kali kita simpulkan tahu apa tujuan hidup kita, hanya mencari ridho Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita dalam hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pedoman kita dalam hidup? Al-Qur'an dan Sunnatullah. Ya. Oke, Dunsana Suro Minang TV sadonya kita baca-baca balik Ustaz, tahu kalau ada pertanyaan-pertanyaan berikut. Pak Donald boleh tanya Ustaz? Boleh. Oke. Pak Sabri Tanjung tadi udah ya, Masjid Al-Huda, Komplek Raja Wali. Terima kasih banyak Pak Sabri. Pak Sudirman Koto tadi udah ya. Kita lanjut. Ibu Nur Hayati udah. Berikut adola dia Bu Nur Hayati. Alhamdulillah, terima kasih pencerahannya Pak Ustadz. Ya, Insyaallah. Alhamdulillah. Barakallah Bu Nur Hayati. Oke, Dunsana Suro Minang TV. Dari Andi Zamudra.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Pak Safril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kok sinyal buta-buta nih Ustadz. Iya. Jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau komentar yang tidak muncul karena memang itu jujur di dalam live streaming memang kan kekuatan sinyal itu sangat penting ya. Maka mungkin kami minta maaf pada orang sana jika memang ada yang berkomen tapi tidak bisa tabacon karena memang alun nampak di handphone host ada bacon itu. Mungkin kena masalah sinyal dan segala macam. Oke, di sana Suara Minang TV. Ustadz, ada lah yang kira-kira yang perlu kita tambahkan sehubungan dengan Niko, apakah itu kesimpulan atau apapun, insya Allah nanti dalam beberapa menit ke depan kita mungkin sudah minta mohon diri daripada orang sana dan untuk basuh balik di minggu depan gitu. Baik, terima kasih Pak Haji dan pemirsa sekalian. Jadi ingin kita simpulkan, maaf mungkin ciri khas Ustadz Junaidi kalau mengaji serupa itu, pertama ambo wajib pakai poin-poin supaya jemaahmu mudah memahami dan mencatat. Ya, karena kata Imam Ali, ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi kau dapat mencatat. Kok catat ke sekolah lu ambo pun ambo suka mencatat, Pak. Iya, luar biasa. Ambo jangan kan ceramah, Pak. Ke pasar sih seluruh orang rumahmu catat tuh. Aku nang di Bali gini, tomat, bawang, lado. Percuma sih di sekolah orang gawe. Untuk apa sekolah banyak-banyak mencatat sana. Biko nanti rumah lalu lupa saudaranya. Iko lado lalu lupa, apa lalu lupa. Jadi mencatat itu perlu. Betul. Makanya tapi ada jujur jemaah kau, Pak. Nyo mencatat tidak perlu dia dong. Nah, bab itu karena memang super jeniusnya langsung ketangkuk mempunyai kelebihan. Tapi kalau kini kan hebat. SMTV, Suara Minang TV, Suara Orang Awak alah menyediakan media. Ya, media di FB, media di YouTube. Alah do. Iku insyaallah host kita sama kameramen kok bukan orangnya jangan masuk HP masuk surga kok insyaallah. Tidak luar biasa kok Pak. HP-nya menyiarkan kok luar biasa kok. Jadi enggak kameramen aja masuk surga. HP kameramen masuk surga kok. Menjadi saksi nanti ada. Saksi nanti. Jadi alhamdulillah oleh karena itu kita simpulkan saja. Intinya apa tujuan hidup kita hanya satu saja. Ingin mendapatkan ridho Allah. Apa saja tugas kita dalam hidup? Beribadah kepada Allah. Apa saja tugas kita? Asal itu yang baik, ibadah. Kemudian apa pedoman kita dalam hidup? Al-Quran dan Sunnah. Baik, ambo sebenarnya ingin berpanjang-panjang, tapi memang sesuai dengan program 1 jam lebih kurang Pak ya. Lebih kurang. Kalau labihan amplopnya tentu berbeda. Beda dua teta luanya. Dua teta luanya. Ya enggak? Jadi Ustaz jauh masalahnya. Jadi yang ingin menutup doa kalau boleh? Ya, insyaallah. Doa singkat saja. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam kini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah dalam mengharumi kehidupan kita. Dari dunia sampai ke akhirat, mudah-mudahan kita selamat hendaknya. Amin. Ala hazihi niyya wa kulli niyatin salihah ridallah wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman. Ya Allah, tambah ilmu kami. Warzuqna fahman. Berikan pemahaman yang baik kepada kami ya Allah. Ya muqallibal qulubana. Duhai zat yang membolak-balikkan hati kami. Sabbit qulubana ala dinika. Tetapkan hati kami atas agama Engkau ya Allah. Wala tu'atika. Istiqomahkan kami dalam taat kepadamu. Subhanak. Maha suci Engkau ya Allah. Inna kunna minaz zalimin. Sesungguhnya kami ini hamba-hambamu yang sering berbuat zalim.
Allahumma ftah alaina abawabal khair. Ya Allah, bukakan kepada kami pintu-pintu kebaikan-Mu ya Allah. Wa abawaban ni'mah, bukakan pula pintu nikmat-Mu ya Allah. Wa abawabas salamah, bukakan pintu keselamatan-Mu ya Allah. Wa abawabas sihah, bukakan pintu kesehatan-Mu ya Allah. Wa abawabar rizki, bukakan pintu-pintu rezeki-Mu ya Allah. Wa abawabal quwah, bukakan pula pintu kekuatan-Mu ya Allah. Wa abawabal hidayah, bukakan pintu hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah. Wa abawabal barakah, bukakan pintu-pintu keberkahan-Mu ya Allah. Wa abawabal maghfirah, wa abawabal maghfirah, bukakan pintu ampunan-Mu ya Allah. Wa abawabal jannah, bukakan pula pintu-pintu surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang selalu bergelimang dengan dosa dan maksiat. Banyak maksiat yang sudah kami lakukan, banyak dosa yang sudah kami buat ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan semua kesalahan kami ya Allah. Terimalah tobat kami ya Allah, karena Engkau-lah yang Maha Ghafur, Maha Pengampun lagi Maha Pengasih dan Penyayang ya Allah. Ampuni pula dosa ayah dan ibu kami, mak dan bapak kami ya Allah. Ampuni dosa keduanya ya Allah. Baik mereka yang sudah hidup, terlebih-lebih mereka yang sudah tiada ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa keduanya ya Allah. Ya Allah, sayangilah mereka keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami di masa kanak-kanak kami ya Allah. Walil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni pula dosa saudara-saudara kami segenap kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat ya Allah, baik yang masih hidup terlebih yang sudah tiada ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Ya Allah, dengarkanlah doa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Ya Allah, angkat doa kami ya Allah, perkenankan semua permintaan kami. Karena Engkau-lah zat yang Maha mendengar lagi mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pemirsa sekalian, hamba Ustaz Junaidi Akbar menyusun jaringan 10. Mohon maaf lahir batin kepada Bapak Ibu, saudara kami, para pemirsa, kami mohon maaf. Dan kepada Allah kita minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsiya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di sana Saudara Minang TV sadonya lah mulai di akhir pertemuan kita ngobrol pintar dalam kajian Islam bersama insyaallah menjadi ustadz tetap kita yaitu Ustadz Junaidi Akbar. Mudah-mudahan apa yang menjadi yang disampaikan oleh beliau tentang prinsip dan konsep atau tujuan hidup kita tadi itu yang disampaikan beliau tadi bisa menjadi sesuatu yang bisa kita amalkan hendaknya, kan begitu ya kan? Ya. Nah, Nusana Saudara Minang TV sadonya sebelum kita tutup Ustadz, masih ada 1-2 orang yang memberikan komentar. Yang pertama Bapak Jumadi Kaya, Assalamualaikum, salam untuk Ustadz Junaidi Akbar. Oh, Jumadi. Iya, Kayo dari Kayo di Kemenak. Kinci. Oh, dari Kinci ya. Kemenak. Masya Allah. Ya. Terima kasih banyak Pak Jumadi Kayo. Salam Pak Jumadi. Ya. Ada yang istimewa. Ya. Ustadz Irwandi Al-Bustoni. Masya Allah. Ya. Iko Ustadz kita juga kok. Kan gitu. Mudah-mudahan beliau solo hadir kecil beliau kan. Solo lagi di kampung. Masih memang. Di kampung ya. Masih di kampung. Mudah-mudahan visi atau apapun yang beliau lakukan di kampung
kini itu hendaknya berjalan dengan lancar. Nah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentu kita berdoa balik elo ke Batam ya. Iyalah, balik ke Batam. Ya kadang-kadang pas Pak Ustadz Uja lagi apa bisa belum Messi. Pas lagi. Jadi insya Allah mudah-mudahan Ustadz Irwandi tetap sehat ya Pak Ustadz ya. Kami di Batam tetap mendoakan dan menunggu kehadiran Ustadz kembali ke Kota Batam. Oke, Nusana Surah Minang TV sadonya alhamdulillah kita akhiri pertemuan kita dalam edisi 30 Agustus tahun 2022 Ngobrol Pintar Surah Minang TV bersyariat bersama Ustadz Junaidi Akbar. Kita akhiri di dalam di menit Ikojo. Untuk itu kepada Dosana seperti apa juga yang disampaikan oleh Ustadz, kami all crew Surah Minang TV bersama Ustadz Junaidi Akbar juga minta maaf sebesar-besarnya kepada Dosana sadonyo jika memang ada dari awal sampai akhir ada yang salah kecek, salah ngomong, salah tingkah, termasuk dari sistem pelayanan. Kadang-kadang lelet dan segala macam, sehingga memunculkan ketidaknyamanan daripada Dosana Surah Minang TV sadonyo. Tentu kami hanya bisa berminta maaf pada Dosana sadonyo. Karena hanya Allah lah yang punya kesempurnaan itu. Oke. Nusana Surah Minang TV sadonyo, terima kasih atas segala perhatian Nusana. Terima kasih seluruh komen-komen yang telah dituliskan dan terima kasih yang telah men-share, men-like, men-subscribe channel YouTube kami ataupun menyukai dari fanpage kami. Maka kami Surah Minang TV sadonyo mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awam. Tuh matiin.